Berbincang-bincang Mas Anies, ini kan saya termasuk menginisiasi acara ini, acara pameran ini, terus saya kebagian untuk berbincang-bincang dengan Mas Anies. Saya panggil Mas Anies saja, bagi saya kalau saya panggil Pak itu justru berjarak gitu loh. Saya panggil Mas itu padahal karena dari dulu panggilnya Nasnis. Sekarang panggil Mas gitu kan. Iya. Ini kan Mas Anies ini kan perjalanan hidupnya itu tidak jauh-jauh, bahkan sangat kental dengan urusan kebudayaan. Kebudayaan itu kan ya, politik juga bagian dari kebudayaan, tapi malam ini, sore ini kita tidak bicara politik. Justru kami mengadakan acara ini, kita menginisiasi dengan teman-teman Urun Daya Kota. Kita sejenak untuk berhentilah bicara politik yang hingar-bingar itu. Kita lihat pameran seni rupa, kita bicara budaya. Nah, Mas Anies, untuk tidak berpanjang-panjang, kita tahu yang saya bilang tadi, misalnya Mas Anies di Indonesia Institute, di Paramadina, pokoknya semuanya Indonesia Mengajar, dia yang menginisiasi, jadi menteri, segala macamnya, dan akhirnya jadi gubernur. Nah, ini kita mau membuka dengan ini, Mas. Sebetulnya itu kebetulan ada masa lalu ketika Mas Anies kanak-kanak. Saya juga penonton di beliau dulu waktu acara Tanah Merdeka itu di TVRI Jogja. Nah, ini kita mau tahu nih, Mas Anies dulu kecilnya itu memang sudah senang dengan seni budaya, dengan kebudayaan dan lainnya. Bisa ceritakan, Mas? Gini, rumah kami, saya tumbuh besar di sebuah rumah di Taman Yuwono nomor 19, itu di Ndagen belakang. Nah, garasi rumah kami itu adalah tempat latihan teater muslim di masa itu. Jadi Pak Pedro Sujono, Muhammad Diponegoro, Arifin Senur, itu semua berlatih sana. Tapi itu periode di mana saya masih kecil sekali, jadi saya tidak terlibat langsung. Hanya di rumah itu banyak sekali koleksi-koleksi buku-buku sastra, bukan puisi tapi cerpen. Jadi saya terekspos pertama itu justru dengan perpustakaan dalam rumah kakek saya. Itu pertama kali. Yang di Dagen itu ya? Di Dagen itu. Dan saya sampai sangat menyukai cerpen-cerpennya Anton Chekhov. Dan saya menyukai betul cerpen-cerpen itu. Kenapa? Kalau beda dengan cerita yang panjang, novel, itu butuh daya tahan gitu. Untuk anak yang masih kecil perlu daya tahan untuk baca yang panjang. Itu usia berapa, Mas? SD makanya. Kelas 5. Dan Anton Chekhov itu dibacanya pendek karena cerpen kan, dan kumpulan-kumpulan ceritanya. Termasuk salah satu cerita yang saya sampai berkesan sampai sekarang itu judulnya Pertaruhan. Silakan dicari itu. Itu karya Anton Chekhov yang luar biasa. Di situ saya menghayati sekali ceritanya dan menyukai betul karya-karya sastra yang sifatnya esai. Lalu saya anggota perpustakaan KR di Jogja. KR itu Kedaulatan Rakyat, Surat dan saya sebetulnya asal mulanya Mas Afnan itu bukan saya senang baca buku. Sebetulnya masalahnya adalah saya sering berantem. Lalu oleh ibu saya, ayah saya, daripada berantem di kampung tuh dibolehin naik sepeda kalau sore. Nah, karena saya senang naik sepeda. Lalu saya satu-satunya anak di Karangbuni yang boleh naik sepeda di aspal. Karena kan kampung itu jalannya jalan tanah ya. Saya naik sepeda ke perpustakaan, Jalan Kaliurang ke perpustakaan KR kan Jalan Mangkubumi itu, kira-kira 4 km lumayan perjalanan itu. Nah, saya senang ke perpustakaan karena boleh naik sepedanya. Tapi konsekuensi dari itu saya jadi pinjam buku. Dan di situ saya baca cerita-cerita biografi. Kemudian juga saya ingat pinjam buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Hamka. Itu. Jadi di masa itu saya merasa senang sekali dengan bacaan-bacaan cerpen. Lalu di rumah juga langganan ya, ada koran ya, kalau hari Minggu itu suka ada cerpen. Jadi sebetulnya cerita-cerita pendek itu adalah exposure saya paling awal. Lalu biasa ketika di gelanggang mahasiswa, saya SD-nya tuh di samping kampus, itu setiap tahun selalu ada lomba deklamasi. Jadi sebelum saya ke gelanggang ketika kuliah, saya tuh bolak-balik ke gelanggang ikut kegiatan deklamasi yang diselenggarakan oleh unit teater untuk anak-anak siswa waktu itu, dan saya ikut belajar deklamasi.
Dan seingat saya nggak pernah menang di situ. Jadi walaupun ikut deklamasi, tapi alhamdulillah semangatnya ada walaupun kalah terus gitu. Jadi saya bukan pemenang di situ. Tapi pulang sekolah saya sempat mampir dan latihan deklamasi. Jadi itu masa-masa awal. Tidak banyak exposure pada rupa, seni rupa, tapi pada sastra. Kemudian dan saya menikmati film-film yang diputar bukan di bioskop umum. Ini hilang di Gajah Mada waktu kita sudah kuliah. Jadi gini, di kampus FISIP Sendowo, Iya. itu kan Bank Visipol itu. di Bank Visipol itu kan gedungnya besar. Iya. Itu diputar film-film bermutu seminggu sekali. Saya tidak ingat siapa yang menyelenggarakan. Tapi itu film-film yang tidak secara komersial laku sebetulnya. Biasanya malah bagus itu. Malah bagus, nah. Secara film ya. Iya. filmisnya. Nah, jadi saya ingat banyak dibawa untuk nonton film-film itu dan berkesan sekali dan menghargai karya-karya, karena ini beda dengan film yang ada di bioskop. Ini Iya, bukan di bioskop iya. umum. Kalau Jadi, sekarang namanya film indie ya. film indie mungkin Iya. pada waktu itu, dan Iya. saya rutin diajak nonton film itu. Itu era awal exposure kegiatan di usia SD, SMP, begitulah kira-kira Mas Arman. Oke. Jadi Anton Chekhov itu yang menginspirasi Anda ya. Ya. Kalau sekarang kan nggak mungkin lah Anton Chekhov dari Rusia, kok Anies Baswedan bacanya itu. Dulu Mas Anies, saya pernah di Rumah Dagen itu, tapi ketika saya waktu itu ikut Batra, basic training untuk HMI di Rumah Dagen itu. Mas Anies itu kan latar belakang ya, terus kalau di Jogja kan sulit dibantah kalau kita cenderung mudah mengakses seni budaya ya, ketika mahasiswa misalnya ada film-film bagus, film Prancis di LIP. Nah, itu ketika Mas Anies menjadi Mendikbud, itu kebijakan Anda di bidang kebudayaan itu seperti apa? Ya, gini, pertama Kita kali mereview ya ketika Ya. Anda jadi Jadi ketika pertama kali saya bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada waktu itu kami melihat bahwa kebudayaan perlu dapat perhatian lebih besar. Karena porsi pendidikannya lebih dominan daripada porsi kebudayaan. Ini kenyataannya. Dari anggaran, dari macam-macam. Iya. Di situ kemudian saya melihat nomor satu harus ada referensi scope of work. Jadi kami waktu itu melakukan studi komparasi, bukan pergi ke sana, tapi minta data-data dari beberapa kedutaan di sini yang memiliki kementerian kebudayaan. Jadi dari Asia Selatan, dari Eropa, dan ada dari negara-negara Amerika Latin. Lalu itu menjadi bahan yang kami berikan kepada tim di Dirjen Kebudayaan. Bahwa walaupun namanya adalah Direktorat Jenderal, tapi scope of work-nya harus mencerminkan sebuah kementerian kebudayaan. Lalu yang kedua adalah kami melihat untuk memimpin Direktorat Jenderal ini seringkali ASN itu kurang tepat. Karena ini adalah sebuah kegiatan budaya yang memerlukan ruang imajinasi, bisa berdialog dengan para budayawan, para seniman. agak lebih luas gitu ya Ya, Mas. sementara kalau ASN itu memang by definition tugasnya melaksanakan regulasi. Tupoksinya jelas Ya, gitu ya. regulasi, memang pelaksana regulasi. Iya, iya. Jadi buat ASN itu semua yang harus dikerjakan sesuai dengan regulasi. Sementara untuk kebudayaan kita memerlukan figur. Ya, pada waktu itu tidak ketemu, jadi saya minta kepada Pak Presiden mohon izin untuk bisa merekrut non ASN. Dan Dirjen Kebudayaan yang direkrut adalah non ASN pertama yang menjadi eselon 1 di Republik ini. Yang namanya Hilma Farid itu. Ya, pada waktu itu belum ada. Oh, Dan iya. ketika itu saya minta izin khusus pada Presiden, Pak Presiden, ini kita memerlukan pribadi yang non ASN. Waktu itu belum tahu siapa. Iya. Karena ini Itu kan ada nama-nama itu Mas yang dimajukan. Jadi sebelum Oh, itu sebelumnya. sebelum proses rekrutmen. Iya. Jadi itu bukan di ujungnya. Oke. Jadi ketika mengumumkan harus sudah dimasukkan ini non ASN. Jadi persetujuannya itu pada saat pengumuman. Oke. Nah, kemudian baru di situ masuk. Nah, kemudian di jalur yang ketiga kami menyusun rancangan undang-undang kebudayaan. Oke. Jadi RUU kebudayaan itu kita menyiapkan. Iya. Dan di tengah-tengah proses persiapan, tugas saya dicukupkan di kementerian. Jadi saya tidak menyaksikan dari dekat penandatanganannya.
tapi kami menjadi bagian dari yang mengusulkan. Iya. Pengusulannya ada pada saat saya bertugas. Undang-undang kebudayaan, memajukan kebudayaan waktu itu namanya. Iya. Yang kita berharap ini menjadi platform untuk perhatian lebih besar di bidang kebudayaan. Lalu kita menyelenggarakan Kongres Kebudayaan di Bandung pada waktu itu. Iya. Kalau tidak salah 2015 akhir atau 2016 Iya. awal. Nah, kami berpandangan bahwa kegiatan kebudayaan ini harus kita jadikan sebagai sebuah kegiatan yang terpisah dari aktivitas lain. Iya. Nah, saya bisa mengerjakannya di DKI. Pada waktu saya masuk di DKI, itu dinasnya namanya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Ini dua hal yang berbeda. Pariwisata itu adalah sebuah aktivitas komersial, sementara kebudayaan itu bukan aktivitas komersial. Walaupun misalnya bisa mendatangkan duit, komersial, tapi tujuan niatnya utamanya bukan iya, itu. iya. Kan kira-kira begini, kebudayaan adalah kehidupan, sementara pariwisata adalah penghidupan. Dan jangan ubah kebudayaan jadi penghidupan, gitu Iya, kira-kira. iya. Jadi jangan sampai meleset. Itu kita pisahkan. Dan Jakarta menjadi satu dari 3 provinsi kalau tidak salah yang memiliki dinas kebudayaan terpisah khusus. Bali, Jogja, dan Jakarta. Mungkin kalau ada lagi saya dikoreksi, tapi pada waktu itu hanya ada 3. Nah, tujuannya supaya dinas kebudayaan ini, atau pada waktu itu Direktorat Jenderal Kebudayaan, dia menjadi tangan negara untuk membangun ekosistem agar pelaku-pelaku seni budaya itu bisa tumbuh kreativitasnya. Jadi peran negara itu membangun ekosistem yang sehat. Ide-ide gagasan bukan dari negara, ide dan gagasan dari para pelaku. Tetapi kita bertanggung jawab membuat ekosistemnya, memberikan insentifnya, dan menempatkan pengeluaran negara di bidang kebudayaan bukan sebagai biaya, tapi sebagai investasi. Karena kemudian nanti hasilnya yang kita dapat itu bukan dalam bentuk pendapatan rupiah, tapi dalam bentuk majunya kebudayaan di Indonesia. Nah, itu yang kita dorong. Termasuk diantaranya adalah pembangunan Taman Ismail Marzuki ini. Tapi nanti kita diskusikan berikutnya. Jadi, saya melihat ketika bicara tentang kebudayaan ini, kita harus, negara ini harus memberikan perhatian dan beri ruang yang cukup sehingga aktivitas kebudayaan itu jalan, dan orang-orang yang bertugas di dalamnya adalah orang yang paham tentang kegiatan kebudayaan. Itu saya dengar itu sedikit soal tim itu, mantan ketua DKJ dia bilang zaman Anies, dia nggak pakai mas ya, zaman Anies gila katanya, kita difasilitasi insentif itu sampai kita nggak bisa, ini untuk apa, kayak gitu loh. Iya, sampai begitu ya. Tadi kan dibilang ya kebijakan soal kebudayaan waktu Mas Anies jadi Menteri Kebudayaan itu ada nggak yang terasa? Kalau saya sebagai orang yang tidak di dalam itu Hilmar Farid zamannya Mas Anies ya. Nah itu yang terasa. Sekarang orang merasa Hilmar Farid itu wah keren gitu loh. Ternyata kan Anda yang milih ya. Ya. Nah itu kira-kira yang terasa dari perubahan itu Ya, apa? jadi begini, dimanapun ketika kita berbicara tentang sebuah organisasi, oke, nomor 1 adalah leadershipnya. Oke. Nomor 1, Anda pengen sekolah maju, kepala sekolahnya harus punya leadership baik. Anda ingin perusahaan maju, CEO-nya harus punya leadership yang baik. Itu nomor 1. Tidak bisa kita memberikan sekedar job description, lalu taruh siapa saja, lalu akan deliver, nggak mungkin. Jadi harus orang yang tepat. Nah, pada waktu itu kami melihat bahwa tidak sulit sekali kegiatan kebudayaan ini maju apabila proses rekrutmennya itu menggunakan rekrutmen seperti bidang-bidang lain. Nah, disitulah kemudian saya minta izin khusus dari Pak Presiden, dan itu menjadi dirjen pertama yang bukan ASN yang kemudian menjadi dirjen di sebuah kementerian. Itu termasuk legacy mas. Mudah-mudahan. Dan saya percaya bahwa kalau yang mimpin itu memiliki pemahaman tentang kebudayaan, bisa berinteraksi dengan budayawan, maka dia bisa menjembatani antara bahasa kreativitas dengan bahasa regulasi. Iya. Karena itu beda. Lalu pas saya masuk, kemudian ada Frankfurt Book Fair. Iya yang. Frankfurt Book Fair itu tinggal setahun, persiapannya sudah last minute. Lalu kami bekerja sama dengan waktu itu Pak Gunawan Muhammad, yang memimpin, dan kita buat tim baru untuk menyiapkan Frankfurt Book Fair. Dan di situ ada banyak sekali
proses pembelajaran. Bagaimana kegiatan kebudayaan harus berjalan di lokasi yang amat jauh dari Indonesia, karena dia merepresentasikan Indonesia. Di sisi lain, ada ketentuan-ketentuan keuangan yang harus ditaati. Di situ kita menemukan banyak pengalaman berharga bagaimana negara terlibat memfasilitasi proses kreatif. Satu sisi tidak melanggar ketentuan sehingga tidak khawatir ketika diperiksa. Di sisi lain, ruang untuk berkreasi bagi para seniman dan budayawan tetap ada. Jadi pengalaman pengelolaan Frankfurt Book Fair itu menurut saya layak dijadikan sebagai tulisan untuk pengalaman bagaimana negara terlibat dalam aktivitas kebudayaan yang memungkinkan proses kreatif itu terjadi. By the way, Frankfurt Book Fair waktu itu Indonesia menjadi guest of honor, dan Indonesia bisa dibilang di 2015 waktu itu menjadi tamu kehormatan Frankfurt Book Fair yang terbaik dalam sejarah Frankfurt Book Fair. Itu bukan kerja satu orang, bukan kerja menterinya, bukan kerja dirjen, bukan. Itu adalah kerja kolosal melibatkan begitu banyak orang. Tapi prinsipnya negara itu mendukung, memfasilitasi, dan menganggap ini sebagai investasi. Tidak dipandang ini sebagai biaya. Setelah Mas Anies nggak jadi menteri itu, saya juga merasakan apa yang dibilang tertib administrasi dan keuangan. Karena 2022 Desember saya ikut program yang disponsori Dirjen Kebudayaan Residensi Puitika di Chile selama 1 bulan. Mas Anies, satu lagi sedikit ya, saya mau cerita sedikit aja ini. Okay. Ada sebuah kegiatan namanya BBM. Ini bukan bahan bakar minyak. BBM ini adalah belajar bersama maestro. Oh iya. Ya. Iya. Jadi gini, Mas Amran, saya melihat begitu banyak maestro kita itu mereka bekerja, mereka berkarya. Di sisi lain kita begitu banyak anak-anak belajar di bidang seni itu disconnect. Iya. Jadi kami membuat program BBM di mana anak-anak muda, terutama yang suka pada bidang kesenian, itu selama liburan, dia tinggal di tempatnya para maestro itu. Siapa aja tuh Mas? Jadi maestronya? Banyak, dari mulai almarhum Ki Mantop Sudarsono, dan Ki Dalang itu, dia menerima anak bukan dari Jawa saja, bahkan dia punya anak dari Aceh yang datang bersama dia. Kemudian Pak Nyoman Warte di Bandung. Jadi yang diundang ini maestro beneran, Mas Ratno Tianto dan Mbak Ratna. Mereka berdua itu rumahnya menampung. Jadi kita titipkan 5 sampai 10 anak tinggal di sana, biar dia mengikuti proses pembelajaran seperti nyantri. Karena memang cantrik itu kan artinya murid ya. Bagi yang laki-laki cantrik, yang perempuan namanya mantri. Nah, mereka belajar di situ, lihat dari dekat bagaimana dia beraktivitas, bagaimana dia berproses kreatif, dan si maestro itu juga punya kesempatan untuk memberikan tugas-tugas yang sifatnya pembelajaran. Nah, kami melihat untuk belajar di bidang kebudayaan itu bukan seperti di ruang kelas, tapi di langsung. Jadi kami mengundang para maestro itu untuk ikut. Setahu saya program ini sampai sekarang masih dijalankan. Oke. Kalau nggak salah di bidang musik dulu Jaduk Ferianto. Jaduk, betul. Lukisan Nasirun yang ada di pameran ini juga. Dan itu gini, di awal hanya beberapa. Lalu para maestro itu bercerita pada maestro-maestro yang lain. Di tahun berikutnya makin banyak maestro yang mau ketamuan anak-anak itu. Dan saya dengar waktu saya berkunjung ke almarhum Ki Mantop Sudarsono 2 tahun yang lalu, beberapa bulan sebelum beliau wafat, saya ke rumahnya, baru dia cerita, makanya saya ingat soal Aceh itu. Dia bilang, Pak, ini ya murid saya yang anak Aceh itu sampai sekarang dia masih belajar wayang, dan dia mengembangkan dengan memberikan flavor Aceh di situ. Jadi proses pembelajaran yang saya salut dengan anak-anak itu.
Dan masih berlangsung Mas ya? Iya, betul. Kayaknya perlu tepuk tangan ini dengan Siap. Mas, kita agak bergeser sedikit, tadi kan bicara policy apa segala macam ya. Kemarin kan Mas Anies jalan-jalan tuh tirakat apa namanya ke berbagai daerah terutama Iya. yang di Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Itu